Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam anna tasyahhudal akhira wajibun 'inda Syafi'i wa Ahmada wa aktsaril ulama'i wa sunnatun 'inda Abi Hanifata wa Malikin wa amma tasyahhudul awwalu fa sunnatun inda Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata wal aktsarin wa wajibun inda Ahmada falau tarakahu inda Syafi'i sahhat salatuhu walakin yasjudu lis-sahwi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan wallahu a'lam. Wa'lam, ketahuilah, anna tasyahhudal akhira wajibun inda Syafi'i wa Ahmada wa aksaril ulama'i, bahwa tasyahud akhir, tahiyat akhir itu hukumnya wajib dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama. Tasyahud akhir itu, ya, tasyahud mau salam itu wajib menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas. Wa sunnatun inda Abi Hanifata wa Malikin, dan sunnah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, hukumnya kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik yang pertama dan yang kedua hukumnya sunnah. Ya. Wa amma tasyahhudul awwalu sunnatun inda Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata wal aktsarin, dan tasyahhud awal hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan mazhab Imam Abu Hanifah wal aktsarin. Mayoritas ulama mengatakan tasyahhud awal itu hukumnya sunnah. Wa wajibun inda Ahmada, dan wajib menurut Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Ahmad itu tasyahud awal wajib, tasyahud akhir wajib. Ya, dia lebih strength, ya. Falau tarakahu inda Syafi'i sahhat salatuhu, seandainya meninggalkan seseorang, ya, meninggalkan tasyahud awal inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i sahhat salatuhu, sah salatnya. Seperti orang yang salat di airport, di terminal bis, maka keberangkatan bis, keberangkatan pesawat itu ada jamnya. Nggak bisa pesawat nunggu orang salat, itu nggak bisa. Maka kalau memangnya sholatnya waktunya pendek, sudah jangan pakai tasyahud awal. Jangan pakai ta'awuz, jangan pakai baca surah, yang sunnah-sunnah tinggalkan saja. Sahhat sholatuhu, sah. Ya, dalam mazhab Syafi'i sah. Walakin yasjudu lis-sahwi, akan tetapi sunnah sujud sahwi. Ya, sunnah sujud sahwi, sunnah. Ya, nanti setelah tasyahud akhir innaka hamidum majid, jangan nengok, ya, jangan salam, tapi sujud 2 kali, ya. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, sama saja dia meninggalkan tasyahud awalnya itu, tidak membacanya itu secara sengaja atau karena lalai, ya, terlupa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, ya. Allah yang lebih mengetahuinya. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Hanya Imam Ahmad saja yang lebih ketat yang mengatakan bahwa tasyahud awal dan tasyahud akhir sunnah. Kalau Imam Syafi'i tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir wajib. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir sunnah. Ya, itu perbedaannya. Faslun, ini sebuah fasal. Wa amma lafzu tasyahudi fasabata fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam salasu tasyahudatin.
Adapun lafaznya tasyahud, teks bacaan daripada tasyahud, ya, setelah pasti dan kokoh di dalamnya pelaksanaannya itu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 tasyahud. Ya, jadi memang Nabi itu kalau kita lihat tidak ada yang tunggal, apalagi doa. Doa itu banyak sekali. Seperti doa istiftah. Doa istiftah itu banyak sekali. Sekurang-kurangnya ada 5 doa istiftah yang Nabi memberikan contoh. Begitu juga bacaan pada ruku dan sujud ada 2 dicontohkan oleh Nabi. Nah, dalam tasyahud ini ada 3. Artinya kita boleh memilih yang mana yang menurut hati kita itu lebih seret, lebih mengena. Ya. Ahaduha, salah satu dari 3 riwayat yang menjelaskan tentang tasyahud itu. Riwayat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering kita dengar. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini yang lazim, cuma kita redaksinya at-tahiyatul mubarakatuh, ada tambahan itu. Shalawatu thayyibatu lillah gitu. Itu ya, yang lazim tasyahud dari Nabi. Ya, yang pertama. As-tsani riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasul. Ya, sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Ini lebih sempurna. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Ini yang kita diajarkan. Tasyahud yang sudah biasa kita diajarkan. Jadi boleh yang lebih ringkas pada Ibnu Mas'ud itu boleh. Al-Thalithu, redaksi yang ketiga, riwayatu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatu thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Boleh saja dari 3 itu milih yang paling singkat umpamanya. Boleh. Tapi kita dari kecil itu diajarkannya yang menurut periwayatan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Karena memang di antara 3 ulama itu tadi, ya Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari terbanding dengan Abdullah bin Abbas, lebih alim Ibnu Abbas. Sehingga kita diajarkannya itu yang lebih panjang dari kecil itu. Itu bagus. Ini sambil kita mengontrol, kita mengetahui bahwa bacaan kita itu ada sumbernya yang diajarkan itu. Wa rawaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin jayyidin anil Qasimi qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam sunnah Imam Al-Baihaqi
dengan sanadnya yang bagus dari Al-Qasim. Qala mengatakan Al-Qasim, Al-allamani Aisyah radhiyallahu anha qalat, pernah mengajarkan kepadaku, kata Al-Qasim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, hadza tasyahhudu Rasulillah, inilah tasyahudnya Rasulullah, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, mirip dengan periwayatan Abu Musa al-Asy'ari. Ini riwayat lain. Wa hadza faidatun hasanatun, ini adalah sebuah faedah yang bagus. Wa hiya tasyahhudahu sallallahu alaihi wasallam bilafzi tasyahhudina, bahwa bertasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tasyahudnya kita. Artinya para sahabat dulu mengikuti ya yang pendek ini ya. Wa rawaina fi muwatta'i Malikin wa sunani Baihaqi wa ghairihi bil asani disahihati. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan Sunan Imam Baihaqi dan selain dari keduanya dengan sanad-sanad yang sahih. An Abdurrahman bin Abdul Qari, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, wa huwa bi tasydidil ya, qari ya, kalau mau dibaca gitu di tasydidil ya, annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa alal mimbari, bahwa Abdul Qari pernah mendengar langsung dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ketika beliau di atas mimbar. Wa huwa yu'allimun nasa tasyahhuda. Pada saat itu Sayyidina Umar mengajarkan kepada halayak ramai tasyahud. Yaqulu, berkata Sayyidina Umar, qulu, ucapkan oleh kalian, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. Nah, ini ada tambahan. At-tahiyyatu lillah, penghormatan itu milik Allah. Az-zakiyatu lillah, segala kesucian itu milik Allah. At-thayyibatu shalawatu lillah, segala yang baik dan salawat ya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ya hanya ada perbedaan az-zakiyatu ya. Jadi periwayatannya banyak sekali tentang tasyahud ini. Boleh pilih yang mana saja sah. Wa rawaina fil muwatta wa sunanil Baihaqi wa ghairi ma aidan bi isnadin sahihin. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam Al-Muwatta dan Sunan Imam Al-Baihaqi dan selain dari kedua beliau dengan sanadnya yang sahih. An Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu idza tasyahadat, bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau apabila mengucapkan syahadat ya, tasyahud, idza tasyahadat, apabila beliau bertasyahud, at-tahiyyatu thayyibatu shalawatu zakiyatu lillah, mirip dengan yang riwayat Umar ibn Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, itu seperti itu. Dan di sini tidak ada syahadatnya. Bedanya tidak ada syahadatnya. Samanya sama dengan Umar ibn Khattab dalam penyebutan az-zakiyat, tetapi pada riwayat Sayyidah Aisyah tidak ada syahadat. Wa fi riwayatin anha fi hadzal kutubi, dan pada riwayat dari Sayyidah Aisyah pada kitab
fi hazihil kutubi, pada kitab-kitab ini, artinya pada kitab Muwatta, Sunan Baihaqi dan selain keduanya, pada periwayatan yang lain dari Sayyidah Aisyah juga, at-tahiyatu shalawatu thayyibatu zakiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, redaksinya tidak terlalu berbeda. Ini kalau riwayat ini disampaikan begini banyak, menunjukkan bahwa memang ya tidak perlu lagi diragukan dalam sholat itu ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, dan ulama berbeda pendapat tentang tasyahud awal. Warawaina fil Muwatta wa Sunanil Baihaqi aidan bil isnadi sahih. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Muwatta dan Sunan Imam Baihaqi pula dengan sanadnya yang sahih, an Malikin an Nafi'in, dari sahabat Malik dari Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yatashahhadu wa yaqul, bahwa beliau tasyahud mengucapkan bismillah at-tahiyatu lillah as-salawatu lillah az-zakiyatu lillah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahidtu an la ilaha illahu syahidtu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam. Ini beda ya, yang menurut Abdullah bin Umar ini beda, paling beda dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada berapa itu? Sekitar 9 tasyahud itu, boleh pilih yang mana saja. Yang dari Nabi ada 3 redaksi, selebihnya sahabat-sahabat itu berkreasi sendiri, tapi yang pakemnya tidak ditinggalkan. Boleh. Itu menunjukkan bahwa di zaman Nabi itu bid'ah terjadi. Kan ini tidak diajarkan sama Nabi kan, menambah-nambahkan seperti lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu kan dari Nabi gitu. Tapi beliau mengatakan syahidtu an la ilaha illahu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa syahidtu anna Muhammadar Rasulullah, dalam redaksi yang berbeda. Boleh nggak? Boleh, karena sama. Tapi dalam terminologi ini namanya bid'ah. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Nah, oleh karena itu kalau kita belajar hadis yang semacam ini, maka kenapa tidak sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Nah, kalau mereka ini kan tidak sama, tidak diajarkan oleh Nabi, maka dianggap bid'ah. Ya, padahal sahabat Nabi ini kreasinya banyak sekali. Ya, termasuk Sayyidina Umar menambahkan az-zakiyatu lillah, yang di dalam redaksi Nabi tidak ada. Ya, boleh ya. Fahazihi anwa'un minat tasyahudi, ini adalah macam-macam dari tasyahud. Qala al-Baihaqi, berpendapat Imam al-Baihaqi, wasabitu an Rasulillah salah satu ahaditsa, yang sabit dari Nabi, yang pasti yang dari Nabi itu cuma 3 hadis. Yang pertama di depan itu, ya, menurut Ibnu Mas'ud, menurut Ibnu Abbas, dan menurut penuturan Abu Musa al-Asy'ari. Cuma 3 itu kata Imam Baihaqi. Hadis Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, wa Abu Musa. Hadza kalamul Baihaqi. Ini menurut pendapat Imam Baihaqi. Boleh nggak ngikutin pendapatnya sahabat? Tasyahudnya sahabat boleh nggak? Boleh. Dalam salah satu hadis dikatakan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin.
lazimkan oleh kalian melaksanakan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Loh, tapi itu ada sahabat lain, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas yang bukan khulafaur rasyidin. Ada hadis lain yang mengatakan ashabi kan nujum. Semua sahabatku itu seperti bintang. Tahu bintang? Yang mana saja kamu pegang ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dulu sebelum ditemukan kompas belum ditemukan untuk menentukan arah, maka pelaut-pelaut Columbus dan lain sebagainya ketika menemukan Amerika dan kisah-kisah tentang petualangan di laut, dari mana mereka tahunya? Termasuk di zaman Nabi, zaman Romawi, Persia, bintang. Jadi bintang itu ada bintang yang tetap, 3, tidak berubah-ubah, maka itu adalah arah dari jihadul ardh. Dia kan nggak akan berubah, mau kemana saja, maka dia bergaris, maka itu dapat dipedomani bagi orang yang tidak pegang kompas. Nah, Nabi mengumpamakan itu, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Yang mana saja kau pegang, maka kau akan mendapatkan petunjuk. Artinya nggak bakalan keder, nggak bakal salah. Nah, jadi inilah yang dijadi pedoman kalau kita umpamanya nih. Ini menarik nih Bapak. Anak-anak sekarang ini, Gen Z, itu rada beda Pak dibandingkan dengan generasi. Anak Gen Z sekarang itu kalau patahnya patah arang. Kalau dia udah patah nggak bisa susah didandanin anak sekarang. Kalau dia punya keinginan harus. Akhlaknya kurang, lebih berani, tapi banyak hal dia lebih tahu dari kita. Sehingga di Eropa, di Amerika, mereka menyebutnya Gen Z itu adalah gen strawberry. Bagus depannya, tapi dalamnya tidak sebagus luarnya. Nah, bagaimana sikap kita? Pilih aja yang paling pendek kalau mau ngajarin sholat. Jangan yang panjang-panjang kayak kita. Bisa jadi dia nggak sholat. Males. Tadi barusan ini camat baru ya, camat lurah yang baru ke rumah. Gitu. Pengalaman dia itu banyak orang nggak sholat karena habis kerja bakti. Kenapa nggak sholat? Kotor. Ini camat lurah tadi ke rumah ngomong. Padahal kotor boleh nggak buat sholat? Boleh, yang nggak boleh najis. Habis bongkar motor, masih penuh oli, wudhu sholat, bajunya kena oli, boleh nggak? Boleh. Karena itu kotor, bukan najis. Nah anak sekarang gitu, nggak sholat nggak kotor nih. Nah, momok sholat 5 kali itu. Jadi dia kalau Gen Z itu bisa nggak 3 kali sholat? Kalau boleh ditawar malaikat Jibril. Nah, boleh nih pilihkan saja yang paling pendek. Yang pendek-pendek sholatnya agar dia terbebani. Kita nih, saya sebagai dosen pendidik, kita itu dididik oleh pemerintah untuk ngadapin mereka gitu. Anak sekarang jangan dibilang nggak bermasalah Pak. Guru-guru, dosen-dosen itu tahu persis watak mereka. Kalau dia nggak mau keras deh. Ya. Nah, boleh pilihin aja yang pendek-pendek ya. Wa qala ghairuhu, berpendapat sebagai selain daripada Imam Al-Baihaqi, as-salasatu sahihatun,
3 yang dari Nabi itu sahih. Wa as-sahuha hadis Ibnu Mas'udin. Tapi yang paling sahih itu pendapatnya Ibnu Mas'ud. Berarti hadis yang pertama. Ya, dalam tasyahud yang pertama itu yang dianggapnya paling ya sahih oleh muhaddis. Kalau sahih menurut muhaddis itu 2. Sahih isnad, sanadnya sahih, sahihul matni, ya sahih matannya. Wa'lam annahu yajuzu tasyahudu bi ayyi tasyahudin min hadhil mazkurati. Ketahuilah boleh bertasyahud dengan tasyahud mana saja yang telah disebutkan ini. Ada 9-9-9-nya boleh pilih. Hakadza nassa alaihi imamuna Syafi'i wa ghairuhu min ulama'i radhiyallahu anhum. Demikianlah menetapkan alaihi ay ala hazal qaul, pendapat ini boleh pilih itu imamuna Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i wa ghairuhu, dan selain Imam Syafi'i minal ulama'i radhiyallahu anhum, di antara ulama-ulama lain. Boleh. Enggak mesti yang dari Nabi karena panjang namanya. Ya, pilih aja yang dari ya Abdullah bin Mas'ud, itu paling pendek namanya. Boleh. Wa afdaluha inda Syafi'i, yang paling afdal menurut Imam Syafi'i hadis Ibnu Abbas. Hadis yang riwayatkan Ibnu Abbas. Jadi tasyahud yang nomor 2 yang lebih afdal itu. Li ziyadatil lati fihi minal lafzil mubarakat, karena ada tambahan di dalam Ibnu Abbas itu lafaz al-barakat. Al-mubarakatu sholawatulillah, ada al-mubarakat, ada tambahan. Menurut Imam Syafi'i, riwayat Ibnu Abbas yang paling sahih, yang paling afdal. Menurut Imam Al-Baihaqi dan yang selainnya mengatakan periwayatan Ibnu Mas'ud, ya, yang pertama yang disebutkan. Ya. Qala Syafi'i wa ghairuhu minal ulama'i rahimahumullah. Berkata Imam Syafi'i dan selainnya di kalangan ulama-ulama rahimahullah. Wa liqaunil amri fiha 'ala sitati wat takhyir. Atas perintah ini di dalamnya itu 7, ya, 7 model. Wat takhyir, boleh pilih. Ikhtalafat alfadzur ruwati, yang berbeda-beda perbedaan riwayatnya itu. Boleh pilih, silakan yang mana saja boleh. Wallahu a'lam. Ya. Ini bacaan kita pengajian malam ini, Bapak, kita cuma koreksi bacaan kita itu ternyata di sini sumber bacaannya. Ya. Tapi kalau kita mau pilih yang pendek boleh. Faslun al-ikhtiyaru ayyatiya bitasyahudi minas salasati. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang al-ikhtiyar, pemilihan. Ayyatiya bitasyahudin minas salasati, bahwa mengerjakan seseorang tasyahud itu dari 3. Yang pertama, al-awwalu bikamalihi, yang pertama dengan kesempurnaannya. Ya, dibaca semua. Falau huzifa ba'duhu fahuwa yujzihi. Seandainya dibuang sebagian maka diperbolehkan. Yujzihi, memadai. Ya. Fihi tafsilun. Dalam yang semacam ini terdapat perincian. Artinya kalau Nabi sudah mengajarkan itu, boleh enggak? Kalau tadi kan ditambahin. Al-mubarakatu tambahan. Az-zakiyatu tambahan. Nah, boleh kemudian syahadat dirubah menjadi ya apa itu bentuknya syahidtu, bukannya asyhadu, ya. Dari fi'il madi dirubah menjadi fi'il mudhari' gitu. Itu sudah terjadi di kalangan sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dikurangin boleh enggak gitu. Ya.
Fa'lam anna lafzal mubarakat wa salawat wa tayyibat wa zakiyat sunnatun laisa bisyartin fit tasyahudi. Bahwa lafaz al-mubarakat, salawat, at-tayyibat, zakiyat sunnatun. Hukumnya sunnah, laisa bisyartin fit tasyahudi, yang tidak menjadi syarat di dalam tasyahud. Berarti boleh dikurangi. At-tahiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Karena at-tahiyat, at-tayyibat, al-mubarakat, az-zakiyat sunnah. Ya, berarti boleh dikurangi. Falau hazafaha kullaha, seandainya dibuang tasyahud itu keseluruhannya, al-mubarakat, salawat, tayyibat, zakiyat, 4 ini dibuang, waqtasara ala qaulihi, dan dia membatasi at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi ila akhirih, ya akhiri ajza'ahu, memadai, boleh. Ya, boleh. Nah ini jadi betapa nggak ada yang berat. Ya, dalam sholat itu gak ada yang berat. Kan maaf nih ya, anak-anak sekarang itu kalau suruh menghafal nggak mau dia. Coba perhatiin, menghafal males dia. Dia senangnya wawasan. Ya, hanya wawasan. Kalau menghafal repot. Nah udah, yang pendek-pendek aja atau dikurangi-kurangi saja yang hukumnya sunnah. Ya. Ajza'ahu, memadai. Wa hadza la khilafa fihi indana. Kata Imam Nawawi, hadza ai qaulu hadza, pendapat ini la khilafa fihi indana. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat indana, ai inda ulama'ina gitu. Boleh. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia, memang menarik ya. Gejala yang timbul pada kondisi sekarang itu, anak-anak itu bisa mau sholat itu udah bagus. Anak-anak sekarang bisa baca Quran sudah bagus. Maka bimbing anak-anak sekarang itu dengan perhatian. Nggak bisa dikencengin, patah dia. Udah begitu karakternya. Jadi benar apa yang dikatakan ya di dalam salah satu hadis, bahwa tahun yang baru datang, ya, wahwa ya syarrum minhu mimma qabla. Tahun yang baru datang itu pasti lebih jelek dari tahun yang sebelumnya. Tahun baru lagi lebih jelek lagi dari tahun. Ini saya produk tahun 60-an. Lihat perkembangan anak-anak muda itu memang berubah. Ya, berubah. Jauh terjadi pergeseran ya. Nah, sekarang generasi alfa sudah lahir, dia sudah mulai SMP, SMA, generasi alfa. Nggak tahu gimana karakternya itu nanti. Ayo dari sekarang dididik, diajarin pelan-pelan, karena memang dia nanti jangan sampai menjadi palang pintu surga kita gitu. Paham ya Pak ya? Jadi jangan sampai anak kita itu palang pintu kita yang menghalangi kita masuk surga. Palangnya anak kita. Jadi tebas dulu baru bisa masuk. Ini sebuah istilah yang sangat ekstrim. Bahwa kondisi sekarang itu harus ekstra hati-hati. Jangan dianggap enteng anak sekarang. Makanya penting sekali, jangan dikasih makan yang haram, minum yang haram. Jangan sekali-sekali membentuk tubuh. Biar dia mati, jangan dikasih yang haram. Ya, bahasanya itu. Padahal kan kalau orang mau mati boleh makan babi kan, anjing itu. Bahasanya begitu. Supaya maksimal benar, jangan masuk yang haram. Berat nanti kita ngaturnya. Ya.
Ya. Wa amma fil lafzi min qawlihi assalamu alayka ayuhan nabiyyu ila akhirih fawajibun. Ya, wallahu a'lam.